Ya, kembali lagi di persiapan untuk MPPD gratis, masih di tema kardiologi. Hari ini kita akan lanjut membahas penyakit jantung bawaan. Kali ini saya akan membahas mengenai PDA ya. Jadi PDA ini paten ductus arteriosus. Pada fetus memang ada saluran antara aorta dengan arteri pulmoner ya, yang disebut dengan ductus arteriosus. Pada saat lahir ya, beberapa minggu setelah lahir ya, atau sampai bisa beberapa bulan, itu harusnya si PDA ini tertutup ya, tertutup secara otomatis. Tapi pada beberapa kasus PDA ini terus terbuka sehingga ada aliran darah dari aorta ke arteri pulmoner ya. Nah, manifestasi klinisnya apa? Bisa asimptomatik kalau defek kecil, bisa gangguan pertumbuhan, toleransi aktivitas fisik rendah, dan dapat ditemui pulsus seleh ya teman-teman. Bisa juga ISPA berulang. Tentu kalau dari aliran darahnya, PDA ini meningkatkan aliran darah di paru ya, jadi termasuk dengan PJB asianotik yang pulmoner gitu. Oke, kalau dari auskultasi bisa ditemukan continue atau machinery like murmur ya di ICS 2 internal kiri area infraclavicular. Nah, jadi itu titiknya letaknya memang di sekitar si ductusnya itu. Kenapa dia murmurnya continue, teman-teman? Coba dipikirin. Kenapa murmurnya continue? Ya, kalau pada murmur lain itu terjadi pada saat alirannya itu terjadi ya teman-teman. Misalkan pada saat VSD. Kenapa VSD? Biasanya pada saat sistolik, karena pada saat sistolik itu kan kontraksi ya ventricle, jadi ada aliran darah nih dari ventricle kiri ke ventricle kanan melewati si VSD-nya. Tapi pada PDA ya, tekanan darah di aorta itu relatif selalu lebih tinggi daripada tekanan darah di arteri pulmoner. Mau pada saat sistolik si jantungnya maupun diastolik, aorta ini tekanan darahnya pasti akan selalu lebih tinggi. Jadi aliran darahnya terjadi terus dari aorta ke arteri pulmoner. Makanya dia murmurnya kontinu ya. Dan bisa terjadi murmur diastolik di apex kalau ductusnya besar. Oke, jadi aliran darahnya seperti ini teman-teman ya. Dari ventricle kiri ya itu kan harusnya ke aorta, tapi dari aorta malah ada aliran darah yang masuk ke pulmoner juga ya. Akibatnya aliran darah ke paru meningkat, aliran darah yang ke atrium kiri dan ventricle kiri juga meningkat, sehingga atrium kiri dan ventricle kirinya jadi membesar. Nah, karena banyak aliran darah yang masuk ke paru ya, hati-hati juga bisa terjadi hipertensi pulmoner. Nah, pada EKG bisa ditemukan LVH ya teman-teman. Terus aliran darah ke parunya kalau dari ronsen kelihatan jelas ya, ada pletora dan adanya LVH ya, apexnya tertanam. Oke, sekarang kita bahas yang cyanotic ya, tetralogy of Fallot ya. Jadi tetralogy of Fallot ini namanya juga tetra ya, ada 4. Jadi ada 4 kelainan yang bergabung menjadi suatu kelainan ya. Yang pertama ada VSD ya, kemudian ada pulmonary stenosis, ada overriding aorta, jadi aortanya ini ada di tengah-tengah ya, di atasnya si septum, dan ada right ventricle hypertrophy. Manifestasi klinisnya bisa spell ya, cyanotic spell, jadi pasiennya bisa jadi biru gitu ya, di ujung-ujung kaki ya, di lidah ya, ada cyanotic ya, penyebabnya bisa ketika lagi aktivitasnya banyak gitu ya, atau habis mandi air panas gitu bisa memicu cyanotic spell ini, atau lagi nangis gitu pasiennya bisa jadi biru, atau lagi makan gitu bisa. Nah, kalau TOF dibandingkan gangguan pertumbuhan biasanya lebih ke gangguan perkembangannya ya. Terus dari auskultasi bisa didengar bunyi jantung duanya tunggal dan adanya murmur ejeksi sistolik ya, karena tadi ada stenosisnya itu di pulmonary artery. Nah, tadi kan normalnya aorta ini ada di ventricle kiri ya, tapi kalau TOF dia ada di atasnya septum, maka disebut overriding aorta. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan berikan like, subscribe, dan isi kolom komentar supaya channel ini bisa terus upload videonya. Selamat belajar! Ya, lalu bagaimana cara menangani spell ya? Jadi konsep untuk menangani spell ini ya, TOF itu kan dia aliran darahnya shunt dari kanan ke kiri ya. Dari kanan ke kiri karena tadi di kanan tuh tekanan tinggi, ada stenosis pulmonernya ya. Jadi alirannya cenderung pindah ke jantung sisi kiri. Nah, kita mesti meningkatkan tekanan di jantung sisi kirinya supaya alirannya balik ke kanan melawan si shunt right to left-nya tadi. Gimana caranya? Kita lakukan knee chest position ya. Jadi kita tekuk lutut anaknya ini, kaki anaknya sampai lututnya itu mendekati ke perut atau ke dadanya. Dalam posisi seperti itu, systemic vascular resistance itu meningkat ya. Jadi tekanan di jantung sebelah kirinya meningkat, tetapi aliran darah yang masuk kembali ke jantung kanan itu tertahan teman-teman, karena aliran darah vena-vena kakinya ini
tertahan oleh kaki yang ditekuk. Jadi aliran darah yang ke jantung sisi kanan berkurang, tekanannya pun berkurang. Tapi tekanan di jantung sisi kiri itu meningkat, jadi shunt yang dari kanan ke kiri itu dilawan ya. Jadinya ada aliran dari kiri ke kanan. Makanya kita lakukan di chest position. Terus kita juga tenangkan anaknya untuk mengurangi work of breathing-nya, kerja jantungnya ya. Kita tenangkan, kita berikan morfin sulfat juga bisa, propanolol, phenylephrine, ketamin, suplementasi oksigen, sampai bisa dilakukan bedah emergensi jika tidak kunjung membaik. Oke, kalau dari EKG-nya kita bisa temu ada RAD ya, ada right axis deviation dan right ventricular hypertrophy. Dan dari X-ray ya, dari ronsen ini khas sekali bentuknya itu boot shape ya, seperti sepatu